Jangan lupa yang terbiasa ibadah seperti pada umumnya. Saya itu juga seperti panjenengan semua. Saya berangkatnya dari Islam, saya juga tetap Islam sampai saat ini. Syariatnya sama seperti panjenengan semua. Tidak ada yang dirubah. Tetapi saya tidak pernah membahas karena apa? Yang saya bahas itu keimanan jauh dekatmu dengan Allah. Dan saya ajak untuk dekat. Kalau pengen nanti jamaah dengan Mbak No di Surabaya, yang area Surabaya, nanti bisa sholat tarawih bersama Mbak No. Buntaran. Nanti waktu di Tulungagung, nanti Mbak No juga saya minta waktu di Tulungagung untuk ngimami sholat tarawih di Tulungagung. Itu ya, dulur Tulungagung. Ya, siap, Bos. Nah, untuk di Gamol yang saya serahkan Abah Rokin sama Abang Gopur sama Abah Ali gantian. Saya ngimami anu aja, saya ngimami urusan iman. Saya makmumnya kalau urusan syariat saya makmum ke Mbah No, ke saudara yang lain. Saya juga belajar mengenai syariat. Tetapi urusan kedekatan dengan Allah, saudaraku semua, saya yang membuka pertama. Tetapi urusan saya belajar. Saya nawu sorof aja belajarnya ke Mbah No. Saya juga diajari. Jadi taklim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Kadang saya menjadi muridnya Mbah No, kadangkala Mbah No menjadi murid saya dalam bab tertentu. Jadi semua orang itu pernah mengalami di depan dalam bab tertentu dalam persaudaraan. Ingat ing madya ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ketika Mbah No berada di belakang saya, ya memberi dorongan. Ketika Mbah No berada di depan saya memberi dorongan. Ketika saya berada di belakang sendiri, saya mengikuti yang paling paham dalam bab tertentu hal itu. Itulah budi pakerti luhur yang diwariskan oleh leluhur kita dan tidak bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus melakukan apa yang sudah terbiasa kita lakukan. Karena apa? Sesuatu yang aneh itu menjadikanmu dijauhi oleh masyarakat. Bagaimana kamu bisa mengajak orang untuk beriman ketika kamu aneh sikapmu? Ketika kamu tidak diterima oleh masyarakat, bagaimana kamu akan mengajak? Niat kita aja mengajak untuk menyaudarakan dunia akhirat seluruh bangsa. Kalau kita tidak wajar, ya kita dijauhi. Paham semua saudaraku ya? Paham. Nanti, insya Allah setelah habis hari raya kita akan mendirikan pesantren. Nanti Mbah No yang menjadi ulama. Mbah No nanti kita dirikan pesantren di area perbatasan Jombang Kediri. Nanti kita mendirikan pesantren, kita sama-sama membuat satu tatanan yang sesuai dengan yang sudah digariskan oleh ulama-ulama pendahulu kita.
Pendahulu kita siapa? Ya guru-guru kula panjenengan sedoyo, guru saya, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi sampai Rasulullah. Ya begitu. Ketika apa yang dilakukan belum sesuai pada syariatnya, yang penting punya niat. Nomor satu niat. Nomor satu niatmu mendekat kepada Allah sampai mati. Yang nomor dua, kamu niatnya untuk membangun bangsamu. Kalau sudah mempunyai niat membangun bangsamu, kamu pasti mengikuti kebiasaan dari masyarakat sekitarmu. Tidak aneh sikapnya. Ketika kamu bisa membaur, ajak mereka bersaudara membangun budi pekerti yang luhur agar tercipta baldotun toyibatun warobun tobur. Gemah ripah lo jinawi toto tentrem kartora hajo. Amin. Ya itu cita-cita dari leluhur kita mulai dari zaman Majapahit sampai Mataram sampai Sunan Kalijogo sampai sekarang, maksudnya ya begitu. Sampai Soekarno sampai pendiri negara itu cita-citanya ya begitu. Negara didirikan tuh biar bisa memakmurkan seluruh bangsanya, seluruh rakyatnya. Siapa yang mendukung kalau bukan kita dari kesadaran keyakinan kita. Jaga warisan leluhur kita. Jaga keniatan kita untuk membangun, membangkitkan semangat keutuhan, saling percaya, mempercayai, berikatan karena ketuhanan yang Maha Esa. Kita tancapkan keyakinan, dimulai dari kita, lalu membaur, menjadikan semua bangsa bersatu. Disitulah bangunan utuhnya tauhid menjadi bangunan segitiga Mataram. Tiga tauhid itu keyakinannya semakin utuh, semakin tambah saudara, semakin jayalah Nusantara kita. Begitu, mungkin ada yang bertanya.